Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini saya akan membincangkan tentang rahasia keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam mengarungi rumah tangga. Kenapa Rasulullah SAW itu bahagia, Rasulullah SAW itu selalu damai bersama istri-istrinya. Ternyata ada rahasia di balik itu semua. Nah, kali ini saya akan membahas untuk bagian pertama tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan dan beliau menegaskan tentang bagaimana dirinya itu membangun keluarganya. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi menegaskan dirinya adalah orang yang terbaik, orang yang paling baik. Karena Nabi Muhammad SAW sesuai dengan namanya yaitu menggunakan superlatif yaitu Ahmad, paling baik, paling sempurna, paling istimewa. Sehingga Nabi pun menegaskan, ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Nah, di sini Nabi ingin menegaskan kepada semua orang, termasuk kita yang hidup di zaman modern ini di abad 21, bahwa cara mengelola keluarga itu mestinya seperti Rasulullah SAW di dalam membina keluarganya, bersikap kepada istrinya, bersikap kepada anak-anaknya dan juga menantunya. Nah, kenapa Nabi bisa melakukan itu semua? Karena Nabi Muhammad SAW tentu saja beliau itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perilaku atau sikap, itu tercermin dari Al-Quran. Artinya apa? Nabi itu bisa disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Nah, ini juga ditegaskan oleh istrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak beliau, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga menunjukkan beliau itu adalah manusia biasa. Sehingga Nabi Muhammad mencontohkan bahwa dirinya itu juga tertarik kepada lawan jenisnya. Nabi Muhammad juga tidur, Nabi Muhammad juga ngantuk, Nabi Muhammad juga lapar. Sehingga Nabi Muhammad tidak suka kalau ada orang misalkan, saya tidak mau menikah karena dengan menikah ibadah saya terganggu. Nah, Nabi tidak mau seperti itu. Nabi justru mencontohkan bahwa dirinya itu menikah, Nabi itu puasa, juga makan, Nabi juga tidur, juga bangun malam. Sehingga ketika ada beberapa orang yang lapor tentang dirinya itu ahli ibadah, ya, misalkan rajin sholat malam, rajin puasa, kemudian mereka enggan menikah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, faman raghiba anni falaysa minni. Kalau kalian atau siapapun yang tidak suka dengan tata caraku atau sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW bagaimana membangun keluarganya. Nah, salah satu rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW itu sukses membina keluarganya, pertama, ternyata Nabi Muhammad SAW itu sangat selektif di dalam memilih pasangan hidupnya. Selektif. Nah, selektif ini meliputi satu, ya, rupa, fisik, penampilan.
yang disebut di dalam hadis itu li jamaliha, kecantikannya, performanya, penampilannya. Jadi kalau kita laki-laki, bisa juga perempuan kalau mau menikah, ya mencari pasangan, itu hendaknya yang pertama kali dilihat itu li jamaliha, penampilannya, performanya. Bagaimana penampilannya? Itu pasti orang akan pertama kali yang dilihat adalah performanya menarik atau enggak gitu. Yang kedua itu bisa jadi linasabiha, ya, nasab keturunan. Keturunan ini ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, ya. Itu akan diperlihatkan bagaimana dan siapa. Kira-kira siapa sih ayahnya? Ya, kira-kira siapa sih neneknya? Nah, dalam hal ini disebut dengan nasab, keturunan. Nah, keturunan ini kaitannya dengan kecerdasan, genetik. Kalau orang tuanya cerdas, kalau neneknya cerdas, kakeknya cerdas, itu akan memberikan peluang besar atau potensi besar nanti anak-anak kita, anak-anaknya keturunan itu menjadi orang yang cerdas dan berkualitas. Sehingga dalam hal ini yaitu disebut dengan linasabiha, nasab, gen. Maka orang yang ingin punya keturunan yang cerdas, berkualitas, otaknya encer, maka harus memperhatikan gennya, keturunannya, ayahnya siapa. Nah, para ulama terdahulu sudah memikirkan kalau mau mencari pasangan itu yang diperhatikan itu ini anaknya siapa ya. Nah, karena apa? Kalau orang cerdas itu biasanya kalau menghadapi persoalan-persoalan itu bisa menyelesaikan dengan baik, tidak gampang putus asa, ya, tidak gampang menyerah. Selalu mereka itu berpikir keras bagaimana keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu lima liha. Orang bilang itu karena hartanya. Nah, coba kita artikan lebih luas. Maliha itu harta, itu tidak harus orang kaya. Orang punya kecerdasan intelektual, orang punya kemampuan untuk bekerja, berpikir, itu bisa jadi cukup untuk menjadi modal menjadi orang kaya. Oleh karena itu, lima liha karena hartanya itu tidak harus menjadi tujuan utama. Saya harus mencari pasangan yang kaya raya, saya mencari pasangan yang hartanya itu lebih banyak daripada saya, nggak seperti itu. Artinya lima liha itu bisa lebih spesifik pada hal-hal yang misalkan kita mencari pasangan, baik laki-laki perempuan, itu kira-kira pasangan kita itu secara finansial memang tidak begitu banyak, tidak begitu kaya, tetapi dia itu punya potensi besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan, punya skill, dan itu sudah cukup untuk menjadi orang kaya. Artinya orang mampu secara finansial untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Maka di sini lima liha, syukur-syukur ya, calon pasangan yang akan kita nikahi itu memang kaya, sehingga dengan kekayaan itu bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Tetapi kan semua orang tidak bisa, ya. Semua orang tidak belum tentu kaya dan belum tentu memiliki harta banyak. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin bahagia, janganlah orang yang secara finansial biasa-biasa saja, tetapi dia itu punya kemampuan, punya skill, sehingga nanti bisa bersama-sama untuk menjadi kaya atau bersama-sama menjadi orang kaya, dan kekayaan itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 4 ya. Kali ini yang nomor 4. Yang nomor 4 itu masalah agama. Ad-din. Agama ini menentukan. Nah, dalam hadis yang kita sering dengar dalam redaksi hadis itu, pertama Nabi Muhammad SAW menyebutkan lima liha, ya li jamaliha karena kecantikannya, linasabiha, linasab karena keturunannya atau gennya. Yang ketiga yaitu lima liha hartanya. Yang keempat itu li diniha, agamanya.
Nabi meletakkan agama di terakhir. Kenapa? Kenapa tidak diletakkan di pertama tetapi di terakhir? Ternyata setelah saya renungi, setelah saya baca dari beberapa literatur, Nabi Muhammad SAW meletakkan lidiniha itu yang terakhir. Ternyata yang abadi, yang awet itu adalah agama. Kalau tampak muka atau ketampanan, penampilan itu gampang berubah. Ketika menikah usia 20 tahun, ya, usia 20 tahun atau kemudian usia 25 tahun, 30 tahun. Ketika usia sudah 35, 40, itu penampilan sudah tidak cakep lagi, tidak keren lagi, berarti gampang berubah penampilan itu. Nah, disinilah kenapa Nabi itu meletakkan penampilan itu di pertama, karena sesuatu yang gampang rusak, ya, gampang rusak dan gampang berubah, bahkan sangat cepat perubahannya. Begitu juga kenapa nasab itu tidak ada artinya apa-apa jika tidak ada akhlaknya. Akhlak, apa artinya mengatakan saya ini keturunan orang ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini, tetapi tidak punya akhlak? Itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, karena yang diperlukan adalah moral, akhlak, dan akhlak itu identik dengan agama. Nah, yang ketiga, Nabi menyebut lima liha, harta. Harta juga seperti itu, gampang rusak, gampang habis. Seringkali orang itu mengagung-agungkan hartanya. Saya menikah dengan si A, wah si A itu harta bendanya banyak. Begitu bangkrut, habis, sudah menjadi orang yang tidak berguna, tidak ada orang yang menghormatinya, tidak ada orang yang memuliakannya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, ingin merubah orang setiap saat itu gampang. Dulu kaya raya, begitu ada masalah, ada krisis ekonomi, itu jatuh miskin, dan itu banyak sekali, banyak terjadi. Dulu memang anaknya orang kaya, dulu memang hartanya itu tidak bisa dihitung jumlahnya, tapi begitu ada krisis ekonomi, kadang mengalami sebuah kebangkrutan, dia itu menjadi bangkrut, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang terhina, karena dia itu mengagungkan hartanya. Nah, yang terakhir, Nabi meletakkan, ya, agama lidiniha. Kenapa demikian? Karena agama itu justru akan menjadi indah, ya. Orang, ya, kalau sudah agamanya baik, biasanya moralnya itu baik. Karena apa? Orang seperti ini melakukan apapun itu bersandar kepada agama, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama itu akan menentukan. Nah, rahasianya Nabi meletakkan agama paling belakang, itu menunjukkan yang paling penting adalah agama. Kalau yang lain itu bisa lewat, bisa berubah setiap saat, tapi kalau agama itu menentukan dan menjadikan keluarga itu bahagia, keluarga itu harmonis, keluarga itu romantis, keluarga itu saling mencintai, menyayangi, karena keduanya, khususnya pria sebagai kepala keluarga itu memahami agama dengan baik, sehingga setiap persoalan apapun, mulai persoalan ekonomi, ya, persoalan keluarga, kemudian persoalan ranjang, bahkan persoalan-persoalan yang sifatnya sosial dengan tetangga dan kerabat, itu selalu menyandarkan kepada agama, sehingga akan mudah dan damai di dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, ya, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini saya kutip dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, ya, karya Said Muhammad Al-Maliki. Beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya itu begini: min sa'adat ibni Adam, ya, salah satu min sa'adat ibni Adam, tiga hal tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Pertama, almar'atus salihah, wanita yang solehah. Ada yang bertanya, wanita soleh itu seperti apa? Menurut para ulama dan juga Rasulullah SAW, wanita solehah itu ialah tasurruka idza nadartaha. Ini bagi laki-laki, ketika engkau memandangi istrimu, memandangi pasanganmu, tasurruka idza nadar, kamu merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia begitu menatap wajahnya. Karena apa? Yang tercermin dari wanita itu adalah selalu bahagia
ketika melihat suaminya. Nah itu ketika pulang kerja misalkan suaminya baru datang, itu yang ditanya itu bukan dapat uang berapa, tapi menampakkan rasa bahagia, rasa gembira atas kedatangan suaminya. Suaminya datang dalam keadaan sehat walafiat, itu bahagia. Makanya disebut dengan tasurruka idza nadartaha. Kemudian kalau suaminya berangkat kerja atau jauh dari yuhafidu, tuhafidu nafsaha, dia itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, kehormatan, dan juga menjaga nama baik keluarga serta suaminya. Dan ini yang namanya wanita soleha. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menegaskan di sini, salatatu min sa'ad ibn Adam, pertama yaitu al-mar'atus salihah, yang kedua wal maskabus salih, punya rumah yang bagus. Tidak harus mewah ya, mewah dalam artian itu harus wow, tidak. Rumah yang cukup lah untuk berteduh ya, untuk tidur nyaman, di dalam rumah bisa bercanda, bisa berdiskusi, bisa beribadah, bersujud, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca sholawat bersama-sama ya. Ada, pokoknya semuanya itu menjadi nyaman karena punya rumah walaupun ukurannya tidak luas, tapi disitulah tempat berteduh untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT bersama-sama suami istri. Walaupun nyewa itu tidak apa-apa, yang penting merasa bahagia. Dan yang ketiga ini wal markabus saleh, punya kendaraan yang bagus. Nah dalam artian bagus ini kita tidak harus mempunyai kendaraan yang merek misalkan BMW. Nah saat ini kita punya motor itu sudah cukup. Suami istri bisa kemana-mana, bisa ke pasar, bisa mengantarkan istrinya ke pasar, bisa mengantarkan istrinya itu belanja, bisa berdua ke masjid bersama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah, bisa bersama-sama ikut kajian-kajian islami. Nah kendaraan ini untuk memudahkan transportasi. Nah kalau ini bisa kita miliki tiga hal ya bagi laki-laki, maka ini akan menjadi orang yang paling bahagia. Istrinya solehah, yang kemudian rumahnya itu cukup untuk berteduh bagus. Yang ketiga itu punya kendaraan. Nah bagi para suami, jangan pernah meminta istrinya sempurna. Saya pengen nikah nanti kalau ada wanita yang solehah, betul-betul solehah. Nggak bisa, wanita solehah itu harus dibentuk oleh suami yang soleh. Suami yang soleh itu akan membimbing istrinya, menuntun cara sholat, cara beribadah, sehingga kelak menjadi wanita soleha. Jangan mencari yang sudah matang. Pokoknya saya mencari istri yang soleha, nggak akan dapat. Tetapi kalau kita berusaha, yang jelas keturunannya jelas, ya, ayahnya siapa, ibunya siapa, nah itu sudah cukup. Nah ini modal nih. Misalkan punya pendidikan agama, pernah pondok pesantren, ya, di mana itu sudah cukup, baca Al-Qur'annya bagus, sudah cukup. Bagaimana nanti bersama-sama untuk membina keluarga yang bahagia dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, makanya Rasulullah itu keluarganya bahagia. Ini bagian pertama. Insya Allah bagian kedua saya akan bahas lebih dalam tentang keluarga Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ikuti, insya Allah kita teladani. Yang insya Allah kalau kita meneladani keluarga Nabi dengan niatan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.